Baik, masuk ke bagian lingkup provider. Dalam hal ini, provider atau kita kenal sebagai penyedia pelayanan kesehatan atau pelaksana layanan kesehatan itu bisa berasal dari pihak swasta ataupun pihak pemerintah. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertanyaannya atau berdasarkan pengalaman teman-teman yang pernah rasakan, manakah pelaksana yang lebih baik, pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan buat tugas dalam bentuk file Word ataupun PDF yang menuliskan atau memberikan opini mengenai pelaksana provider kesehatan mana yang dirasa lebih baik, pihak swasta atau pemerintah. Opini tersebut didukung dengan data-data ataupun bisa juga dari pengalaman pribadi dari layanan pelaksana pihak swasta atau pemerintah. Format file dalam tugas tersebut dibuat dengan menggunakan NIM. Pertama kali format NIM, nama, dan ditulis dengan tugas ekokes 1. Tugas dikumpul pada saat pelaksanaan kuliah ekonomi kesehatan dan berakhir atau ditutup pada saat mata kuliah tersebut juga berakhir. Jadi kalau untuk kelas yang dimulai dari 8.30 sampai 10.10, tugas diterima paling lambat pukul 10:10. Untuk kelas yang dimulai pada pukul 10.20 sampai 12, tugas diterima paling lambat pukul 12. Lalu untuk kelas yang dimulai dari pukul 13 sampai 14.40, tugas yang diterima paling lambat pada pukul 14.40. Demikian, silahkan upload tugasnya di e-learning ataupun dalam bentuk email yang nantinya akan saya berikan di grup WhatsApp. Baik, langsung ke lingkup yang ketiga, yaitu pemerintah. Dalam hal ini, peran pemerintah itu ada 3 sebagai regulator. Regulator di sini adalah pembuat kebijakan atau memberikan aturan yang baik melindungi konsumen ataupun juga melindungi dari sisi provider. Lalu yang kedua, peran pemerintah bisa juga sebagai penyandang dana atau pemberi biaya. Lalu peran pemerintah sendiri bisa kita lihat sebagai pelaksana kegiatan itu sendiri. Yang kita katakan tadi, salah satu bentuknya adalah menyediakan layanan kesehatan. Peran pemerintah di sini melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar, sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar itu dapat dihindari. Ini kaitannya nanti dengan demand dan supply dalam pelayanan kesehatan. Baik, kita masuk ke bagian demand dan supply. Diingatkan kembali apa itu demand atau permintaan. Demand adalah apa yang diminta oleh orang. Sedangkan supply atau penyediaan adalah apa yang disediakan. Nah, pada pasar sempurna atau perfect market, demand dan supply ditentukan secara independen. Artinya, produsen menentukan supply, konsumen menentukan yang namanya demand. Harga barang naik atau turun hingga jumlah yang disuplai sama dengan jumlah yang diminta, yaitu atau kita kenal sebagai tercapainya titik equilibrium. Nah, meskipun demand dan supply kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak mengikuti pasar sempurna, tetapi beberapa aspek dari supply dan demand tetap berlaku. Demand terhadap pelayanan kesehatan dapat dihitung berdasarkan bed occupancy rate, bisa juga berdasarkan jumlah kunjungan rawat jalan, utilisasi rawat jalan, jumlah tes diagnostik yang dilakukan, dan lain sebagainya. Lalu secara teori ada beberapa faktor yang bisa kita katakan menjadi penentu adanya demand oleh masyarakat. Yang pertama yaitu harga. Makin tinggi harga, biasanya makin menurun demand pelayanan kesehatan. Atau faktor penentu lainnya, yang kedua pendapatan individu. Makin rendah pendapatan, makin menurun demand pelayanan kesehatan.
Lalu yang ketiga adalah harga dan ketersediaan adanya produk komplement atau substitusi. Yang dimaksud dengan harga barang substitusi atau pengganti yang menurun akan menurunkan demand suatu pelayanan kesehatan. Sedangkan harga barang komplementer atau pelengkap yang menurun akan meningkatkan demand suatu barang. Kita masuk ke perbedaan demand layanan kesehatan dengan demand komoditas lainnya. Nah, di dalam pelayanan kesehatan, pada dasarnya kita orang itu tidak menyukai yang namanya pelayanan kesehatan. Itu berbeda dengan pakaian, rumah, atau mobil. Kita boleh memiliki banyak pakaian, memiliki banyak rumah, atau juga memiliki banyak mobil. Tapi semua orang tidak akan menyukai jika dia sering menggunakan layanan kesehatan, khususnya jika layanan kesehatan itu berkaitan dengan penyakitnya. Kemudian di dalam pelayanan kesehatan, konsumen memiliki harapan untuk cepat sehat. Lalu, konsumen pelayanan kesehatan berada dalam posisi lemah dan sangat ditentukan oleh pemberi layanan kesehatan atau bisa kita katakan dokter. Nah, demand yang terjadi bukan merupakan keputusan konsumen, walaupun memutuskan di mana mau berobat. Tetapi konsumen tidak bisa memutuskan jenis perawatan atau pengobatan untuknya. Oke, demikian mata kuliah ekonomi kesehatan di pertemuan ketiga hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.